Halo guys, welcome back to my channel. Nah, video kali ini kita mau bahas kelanjutan video sebelumnya yaitu mengenai dropship ya, mengenai dropship di marketplace yaitu kita ngomongnya di sini mengenai di Tokopedia, Lazada dan Shopee ya. Jadi di video kali ini kita mau bahas lebih detail sesuai janji saya di video sebelumnya kita mau bahas lebih detail mengenai tips langkah efektif cari supplier untuk dropship. Jadi gimana caranya kita cari supplier nih buat dropship kita. Oke, simak terus ya. Nah oke guys, video kali ini kita bahas ya cara efektif untuk eh, tips langkah efektif cari supplier untuk dropship. Nah, kebanyakan gini guys, kebanyakan itu untuk kita-kita yang dropship, kebanyakan itu bingungnya adalah yang pertama, itu produknya apa, kedua suppliernya siapa. Oke ya. Nah, mengenai mengenai produk itu sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya, gimana cara mencari produk yang cocok untuk berjualan di marketplace. Oke, terutama waktu itu saya bahas di Shopee, tapi caranya kurang lebih mirip dengan marketplace yang lain. Nah, eh, sekarang kita mau bahas bagaimana cara mencari suppliernya. Oke, jadi suppliernya gimana saya ngerti suppliernya itu siapa dan saya mesti cari di mana. Oke, jadi di video ini saya mau jelaskan secara detail langkah-langkahnya untuk mencari supplier. Dan ternyata cari supplier itu cukup mudah teman-teman, cukup mudah. Jadi kita nggak perlu pusing, jangan kita cari ke tempat grosir mana, kita cari ke pasar mana, kita cari mungkin ke Mangga Dua, ke Pasar Senen, kemana kita keliling gitu. Nggak harus seperti itu teman-teman, tidak harus seperti itu. Justru kita dropship, kita cari supplier yang melayani dropship. Nah, bagaimana kita cari supplier yang bisa melayani dropship? Yuk, kita simak ya. Oke, jadi saya ini bikin ada di PowerPoint saya, tapi nanti saya selang-seling ya teman-teman ya. Jadi saya jelasin di PowerPoint, nanti saya jelasin juga ke websitenya ya. Jadi supaya kita ada teori, ada teknis, ada teori, ada teknis. Karena saya mau jelaskan salah satu, tapi saya lebih ngerasa ini akan lebih jelas kalau saya jelaskan secara teori dan teknis. Ya, supaya kita lebih sama-sama paham dan sama-sama lebih ngerti. Oke, nah yang pertama gini. Yang pertama adalah buka website Tokopedia. Loh, kenapa kok website Tokopedia? Yes, karena kita mau cari suppliernya di Tokopedia. Kenapa Tokopedia? Kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan Shopee? Kenapa bukan Lazada? Karena Tokopedia itu, ya selain sistemnya bagus, dia itu murah dan potongannya sedikit. Ya, kalau teman-teman bandingin sama Shopee, ya saya bandingin sama Shopee aja lah, sama Lazada karena segmennya agak beda. Jadi saya bandingin Tokopedia sama Shopee. Lebih milih mana Tokopedia sama Shopee kalau kita milih supplier? Mendingan Tokopedia. Tokopedia potongannya kecil, Shopee potongannya lebih besar. Shopee masih ada cashback ekstra, gratis ongkir ekstra, dan yang lain-lain ya. Potongannya lebih besar, belum nanti potongan star seller dan lain-lain ya. Jadi lebih kecil potongannya di Tokopedia. Jadi harga Tokopedia sama Shopee kalau di compare ya, itu Tokopedia lebih murah daripada Shopee. Kalau dengan asumsi tokonya sama. Jadi ada toko online yang buka di Tokopedia dan di Shopee, pasti harganya lebih murah Tokopedia. Ya karena Tokopedia potongannya kecil, wajar. Nah, jadi kita buka website Tokopedia. Oke, saya buka Tokopedia, oke. Langkah pertama. Yang kedua, cari produk yang ingin Anda jual. Oke, tentunya setelah Anda riset. Ya, setelah Anda riset, Anda research, Anda searching, Anda cari tahu, ya, nanti ketemu produknya. Nah, gimana cara carinya? Teman-teman mesti cari produk itu yang sesuai dengan apa yang customer mau. Bisa lihat di video saya sebelumnya, nanti saya kasih linknya di deskripsi atau di atas sini nanti ya, saya kasih linknya. Nah, teman-teman bisa cek karena itu penting teman-teman. Teman-teman mesti tahu dulu produk yang akan teman-teman jual. Kalau teman-teman nggak tahu produknya, cari tahu dulu sampai teman-teman tahu. Ya, karena kita cari produk yang customer mau. Baru kita cari suppliernya. Karena percuma kalau kita punya supplier, tapi customer nggak ada yang cari, marketnya kecil, itu ya percuma teman-teman. Ya karena yang menentukan adalah pembeli. Kalau pembeli nggak niat, ya kita ya jangan jual gitu. Kita cuma jual yang pembeli niat, yang pembeli mau, yang pembeli tertarik. Oke ya.
Nah, oke, kita mau cari produk yang ingin Anda jual. Misalkan saya kasih contoh, celana panjang. Dari kemarin saya suka ngasih contoh celana panjang. It's okay, nggak apa-apa. Karena ini yang simple, yang semua orang tahu gitu menurut saya. Oke, ya, keluar ini ya. Oke, sudah ketemu celana panjang. Kita balik sini lagi. Langkah berikutnya, urutkan berdasarkan ulasan yang terbanyak. Ya, saya urutkan berdasarkan ulasan terbanyak. Teman-teman lihat di sini ada urutkan. Betul ya? Ya, karena Tokopedia sudah menghilangkan urutan dengan pembelian terbanyak, jadi kita urutkan berdasarkan ulasan. Ya, dengan asumsi ulasan yang terbanyak, ya, ulasan yang terbanyak atau yang terjual terbanyak, ya Tokopedia update yang paling baru adalah dia tertulis bintangnya ini 4,5 terjual sekian. Nah, jadi kita kelihatan juga nih yang terjualnya. Oke, jadi kelihatan bintang sama kelihatan terjual berapa. Oke ya. Setelah diurutkan, langkah berikutnya adalah cari yang lokasinya di Jabodetabek atau Bandung. Nah, kenapa? Karena ini ongkos kirimnya paling wajar. Maksudnya wajar kemana? Wajar ke seluruh kota di Indonesia. Orang biasa maklum di sini. Ya, jadi biasa kalau eh, kirimannya dari Jakarta, itu orang maklum ke Sumatera, harganya maklum, ke Kalimantan boleh, ke Sulawesi itu masih oke, harganya masih oke. Jawa Tengah masih oke, Jawa Barat apalagi masih oke. Dan tempat-tempat lain, Bali, Nusa Tenggara semua tuh masih oke gitu kalau teman-teman bandingin sama dikirim dari tempat lain. Ini yang lokasi paling strategis dan harga paling wajar. Boleh silakan teman-teman bandingin. Kalau misalkan teman-teman buka toko, tokonya misalkan di di Bali misalkan. Di Bali ini agak kurang strategis kalau ngirim ke Sumatera. Kenapa? Karena harga lebih mahal. Ya. Kalau tempat saya di Semarang, saya kirim ke pakai GNT sampai ke Medan, sampai ke pelosok-pelosok sana, ke Aceh, kabupaten-kabupaten, nah itu jauh lebih mahal daripada dari Jakarta ke sana. Bisa beda 20 ribuan. Oh iya benar, teman-teman cek aja. Cek aja, bisa bedanya lumayan gitu. Jadi memang paling strategis adalah di Jakarta. Kalau mau ngirim kemana-mana, paling strategis di Jakarta. Jabodetabek. Dan saya tambahin yang cukup masih masuk akal, beda dikit doang sama Jakarta, itu di Bandung. Ya, karena di Bandung ini banyak juga tempat pabrik-pabrik produksi, terutama fashion, banyak banget di Bandung. Oke, nah lokasi yang di Jabodetabek atau Bandung. Kita cari ya, kita lihat ya. Ini yang atas ini baris pertama, ini saya abaikan. Karena ini iklan. Oke ya. Ini saya abaikan aja. Ini saya abaikan karena iklan. Nah, kita mulai dari sini. Oke, ini kelihatan yang betul-betul pembeliannya terbanyak nih. Ulasan 4,8 terjual 35.000. Ini mah bagus banget. Ya, lalu ini di mana tadi? Bandung. Ini Bandung, ada tulisannya Bandung tuh. Bandung ini Bekasi, Jakarta Barat, Bandung, Bandung. Oke, jadi ini saya anggap baris pertama ini oke ya. Masuk semua. Jabodetabek dan Bandung. Oke. Lalu setelah itu perhatikan review tokonya. Review toko minimal 4,7. Oke, jadi kita lihat. Ini saya anggap ada 5 toko. Saya buka satu-satu. Saya buka 2 aja ya. Nanti teman-teman bisa buka, cek sebanyak mungkin teman-teman mau, ini saya contoh aja. Saya buka 2. Oke, lalu saya buka tokonya. Ini di bawah tulisannya Bravo Project, saya klik. Nah, ini 4,7. Oke, berarti tadi kan minimal 4,7 ya. Toko minimal 4,7. Oke, 4,7 oke banget. Ulasannya juga ada 27.900, banyak sekali. Lalu yang kedua ini saya cek RNE Leather.
Wah, ini juga 4,7 ada 18.000 ulasan. Jadi ini cukup amazing dua ini ya. Bravo Project dan RNA Leader ini oke. Jadi sudah memenuhi syarat kalau ini mau teman-teman tanyain. Jadi tanyain apakah melayani dropship apa tidak ya. Oke. Ya, Bravo Project ya ini. Oke, nah lalu teman-teman sebentar ini. Oke, perhatikan kecepatan membalas pesan. Membalas pesan itu lihat di mana, di sini dibalas kurang lebih 7 menit. Ya, kurang lebih 7 menit. Kalau yang ini dibalas kurang lebih 15 menit. Oh, ini oke banget. Masih di bawah 30 menit tuh udah oke. Di bawah 1 jam, di bawah 30 menit lah. Di bawah 30 menit lah oke. Ya, berarti kalau ada customer chat langsung dibalas. Berarti cepat balasnya, responsif. Oke banget. Lalu habis itu semakin banyak produk yang dimiliki semakin bagus. Nah, teman-teman cek aja produk yang dimiliki ada berapa, kan kelihatan ya, di scroll aja nanti produknya dilihat-lihat ada berapa. Nah, sebenarnya tidak ada batasnya. Ya, tidak ada batas produk yang dimiliki itu berapa, tidak ada. Tapi semakin banyak itu semakin bagus karena pilihan customer punya banyak pilihan. Ya, kalian mau berapa aja terserah. Kebetulan saya punya supplier itu dropship, saya dropship sama dia itu produknya ada sekitar 2.000. Ada 2.000 itu mantap, mantap banget 2.000. Jadi saya tinggal produknya saya ambil, saya save image-nya, saya masukin ulang ke toko saya ganti sedikit judulnya, ganti gambarnya ya, biar nggak sama persis kan ya, ganti 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 ganti. Nah, kurang lebih itu saya lakuin ya. Itu udah 2.000 banyak banget. Kalau saya rekomennya manual, jadi bukan upload massal apa gimana, tapi kalau saya sangat rekomen manual. Saya masukin ya, belum terlalu banyak, saya masukin baru 300-an dan itu pun penjualannya udah cukup lumayan. Baru 300, jadi saya masih punya ada 1.000 lebih produk untuk dimasukkan ke situ. Dan ya itu oke banget menurut saya ada sebanyak itu dan hampir sebagian besar supplier saya itu ready barangnya. Itu mantap tuh dapat supplier begitu. Ya, tapi memang jarang sih dapat begitu. Itu kebetulan saya dapat yang bagus. Itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Oh, ini sudah. Oke. Nah, lalu setelah teman-teman dapat ya, dapat teman-teman pilih satu atau pilih dua ya. Pilih satu atau pilih dua yang bagus. Lalu setelah itu teman-teman silahkan pendekatan ke supplier ya. Pendekatan ke supplier. Suppliernya bisa siapa saja. Ini tadi saya cuma contoh ya. Cuman contoh ya. Project dan RNL Leader ini contoh aja. Saya contoh untuk mencari supplier yang bagus dan kebetulan memang dua ini Anda, Bravo Project dan RNA Leader ini sangat luar biasa sekali. Ya, bagus banget tokonya. Oke, nah sekarang teman-teman begini. Pendekatan ke supplier ya. Teman-teman yang sudah dapat suppliernya berdasarkan kriteria yang tadi, dapat satu atau dua supplier, silahkan teman-teman PDKT. Ya, PDKT ke suppliernya. PDKT gimana? PM aja di Tokopedia, PM, tanya apakah bisa dropship via WhatsApp. Kalau dia bilang bisa, minta nomor WhatsApp-nya. Oke, dan di Tokopedia itu setahu saya di blog ya sekarang kalau nanya tentang nomor WhatsApp, tapi dia pasti akan ngasih tahu, dia punya cara tersendiri buat ngasih tahu. Bisa lewat image, bisa lewat apa, bisa suruh buka ke website dia, bisa nanti dia pasang di pasang di bannernya dia dan yang lain-lain. Saya pernah tanya gini ke supplier buat dropship, dia bilang katanya googling aja nanti ketemu nomor WhatsApp kita. Gitu ada juga. Ya, jadi teman-teman tanya aja nanti biasa akan direspon. Oke, nah lalu teman-teman tanya, prosedurnya apa? Ya, tanya ke supplier ini prosedurnya untuk dropship itu gimana? Ya, prosedur, maksudnya gini, prosedurnya tuh saya harus ngirim apa? Ngirim PDF, ngirim apa namanya? Apakah ngirim berupa teks biasa atau gimana? Biasa kebanyakan mintanya file PDF. Ya, teman-teman tanya prosedurnya gimana, terus namanya gimana? Harganya saya ikut yang mana? Ikut harga di Tokopedia, ikut harga di Shopee atau ada diskon lagi gitu kan? Tanya atau saya dapat pressis lagi. Dan terus tanya support ekspedisinya apa aja.
Oke, ekspedisi apa aja, karena ini penting. Ya, penting terutama kalau teman-teman yang dropship Lazada, teman-teman lokasi teman-teman di Jakarta, itu suppliernya harus support yang namanya Lex. Lex itu Lazada Express. Harus support itu. Kalau tidak support itu berarti nggak bisa jualan di Lazada. Gitu ya. Terutama yang Jakarta. Kalau yang di luar Jakarta itu masih bisa JNE, JNT dan lain-lain, Ninja dan yang lain-lain. Oke. Lalu waktu di WhatsApp nih teman-teman ya. Waktu di WhatsApp itu perhatikan responnya. Lama apa enggak ya. Kalau kalian chat baru dibalas 2 jam, 3 jam kemudian, ya ini asumsi di jam kerja ya. Jangan teman-teman ngomong saya chat jam 7 malam nggak dibalas-balas, di besok pagi baru dibalas. Ya iya, kalau chatnya jam 7 malam itu udah di luar jam kerja dia. Teman-teman chat misalkan jam 9 pagi atau jam 10 pagi di jam kerja, dibalasnya jam 3 sore, ya itu udah cari yang lain lah. Itu berarti tandanya tandanya berarti dia susah kalau di kontak. Kalau teman-teman dibalasnya lama, apalagi kalau mau order, mau transfer, mau nanya stok, wah itu bisa lama. Ya, kalau lama begitu cari yang lain teman-teman. Banyak kok supplier yang lain di Tokopedia. Lalu perhatikan cara jawabnya teman-teman. Komunikatif apa enggak? Kalau cara jawabnya enggak komunikatif, ya enggak komunikatif atau apa namanya enggak nyambung, ya itu teman-teman lihat aja gimana. Maksudnya masih bisa enggak lanjut? Atau kalau jawabnya singkat-singkat malah menurut saya enggak apa-apa. Kadang emang dia sibuk kan ya, paketnya banyak. Dia menjawab, responnya cepet tapi jawabnya singkat. Misalkan, bisa nggak? Dia cuma jawab, bisa. Iya, oke ya. Saya pernah dapat nih supplier begitu. Itu ternyata memang dia mungkin masih ngetes kita gitu teman-teman. Kadang masih ngetes. Saya pernah dapat supplier begini ya. Dia jawab ke saya singkat-singkat selama 6 bulan. Sampai saya buktikan kiriman saya sampai bisa berapa puluh gitu ya kirimannya ya ke dia ya. Jadi awal kan saya sama dia kan awal sedikit sedikit, nanti naik 10, naik 20, naik 30, nanti naik 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 terus. Nah, sampai 6 bulan dia lihat performa saya, baru diajak ngobrol teman-teman. Baru dia ngajak ngobrol, tanya gimana rame nggak? Wah saya kaget kan, nggak pernah sebelumnya diajak ngobrol begitu. Ya ternyata kalau saya simpulkan, wah ini berarti dia lihat saya konsisten atau cuma main-main. Gitu. Nah setelah itu responnya lebih bagus lagi malah. Karena dia ibaratnya dia udah lebih respect juga ke saya karena saya dianggapnya serius sama dia. Dropship kan tiap hari dan omsetnya makin naik. Jadi baru dia nganggap kita itu sebagai salah satu dropshipper dia yang kompeten dan berharga lah buat dia istilahnya begitu. Gitu ya. Oke, lalu lanjut lagi. Oh, sudah ternyata ini yang terakhir. Oke, nah itu yang terakhir teman-teman ya untuk komunikatifnya. Nah, kalau teman-teman sudah memenuhi ini semua, nanti teman-teman akan dapat satu supplier yang oke, yang bisa teman-teman ajak kerjasama untuk mengirim paket teman-teman secara dropship. Ya, teman-teman jadi tinggal bikin aja tokonya di Tokopedia, di Shopee, di Lazada atau di mana gitu ya. Bikin tokonya, lalu teman-teman mulailah dropship ke dia. Nah, pertanyaannya, apakah bisa dipercaya yang seperti ini? Kita nggak tahu. Ya, tapi kalau yang di Tokopedia itu sudah bagus track record-nya, ya, yang previewnya bagus, kiriman paketnya banyak, biasanya mereka oke. Ya, biasa mereka oke dan bukan tipu-tipu. Biasanya begitu. Ya, lah teman-teman nyoba gimana? Ya nggak apa-apa, coba. Pembayaran nanti kan pelan-pelan dulu. Dropship 1, 2 paket. Nanti naik ke 5 paket. Naik 10 paket. Teman-teman bayar itu kan pelan-pelan nanti sambil dilihat terkirim apa enggak, gimana gitu kan ya. Sambil teman-teman semakin lama akan kelihatan oke apa enggak. Ya, akan kelihatan oke apa enggak. Oke, sambil teman-teman lihat aja toko supplier teman-teman nih ulasannya gimana, reviewnya gimana. Dari situ teman-teman akan dapat gambaran apakah supplier Anda bisa dipercaya apa enggak. Gitu ya. Oke, kurang lebih ini teman-teman ya. Kurang lebih ini pembahasan kali ini. Semoga ini bisa membantu. Kalau teman-teman suka silakan bisa di like, share, komen, di subscribe channel ini. Kalau nonton di Facebook juga bisa.
like dan follow fanpage kami ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Silahkan nanti kalau ada yang mau ditanyakan, mau request silahkan di komentar di bawah ya. Thank you teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.